Sebagai pemula memang kita dihadapkan dengan banyak tantangan ya Bolo. Tantangan pemula itu tidak datang dari meta itu sendiri. Akan tetapi tantangan itu juga banyak datang dari lingkungan di mana kita tinggal ya Bolo. Banyak teman-teman atau tetangga-tetangga itu yang selalu mengatakan bahwa saya itu kurang kerjaan, bahwa saya itu gila gara-gara ngonten seperti ini ya. Ya memang beliau tidak mengerti apa yang ada dalam hati saya. Tapi itu tidak menjadikan atau melemahkan semangat saya untuk terus konten dan belajar konten ya Bolo. Jadi yang jelas urusan mereka, urusan saya. Seperti itu prinsip saya ya Bolo. Jadi tidak perlu dihiraukan, tidak perlu ditanggapi yang berlebihan kayak gitu. Jadi biarkan saja kalau kalau di lingkungan kita itu mengatakan bahwa kita itu kurang kerjaan ya biarkan saja. Wong itu urusan saya sendiri. Jadi ya ngapain mereka-mereka itu mengatakan saya seperti itu. Jadi nggak penting lah. Makanya dengan semangat saya belajar ngonten ini, saya berharap bisa membuktikan atau menunjukkan di lingkungan saya ya bahwa apa yang saya lakukan itu banyak manfaat atau bermanfaat banyak orang, terutama manfaat buat saya sendiri. Andai kan hari ini mungkin saya belum berhasil atau belum bayaran dari Meta itu sendiri ya, saya akan terus membuat konten. Kira-kira seperti itu ya Bolo, bisa dimengerti ya. Jadi untuk teman-teman sendiri atau Bolo sendiri ya biarkan saja. Kita yang penting kita punya semangat untuk belajar ngonten terus ngonten. Kira-kira seperti itu ya. Jadi biarkan saja, biarkan nggak usah dihiraukan. Kira-kira seperti itu. Memang banyak hal sih tantangannya itu. Kalau untuk tantangan dari Meta sendiri mungkin urusannya cuma antara kita dengan Meta. Akan tetapi kalau tantangan itu berangkat atau datang dari lingkungan kita di mana tinggal, ya memang agak berat. Artinya itu tidak hanya diri saya sendiri atau pribadi sendiri, akan tetapi juga mengimbasnya itu sampai ke keluarga. Kira-kira seperti itu ya Bolo. Jadi kita harus pandai-pandai menyikapi keadaan, kita harus pandai-pandai mengambil sikap. Jadi jernih saja, tidak perlu diartikan serius, kira-kira seperti itu. Jadi biarkan sajalah mereka mau bilang apa, mau mengatakan apa ya terserah, itu urusan mereka. Yang terpenting kita tidak menanggapi. Oke, iri dan dengki adalah hal yang lumrah atau yang wajar selalu kita jumpai dalam kehidupan kita. Karena iri dan dengki itu sendiri merupakan kodrat kita sebagai manusia. Jadi menurut saya ya nggak perlu dihiraukan jikalau lingkungan kita atau siapapun yang merendahkan kita. Biarkan saja, yang penting kita tidak merugikan. Seperti itu ya Bolo. Dan perlu dipahami juga ya Bolo bahwa sifat iri itu sendiri atau orang yang terlihat baik itu belum tentu juga orang itu baik yang setulusnya. Kira-kira seperti itu ya. Menurut saya yang eh, orang baik itu bisa kita lihat atau bisa kita ukur dengan ketulusan hati kita ya. Dalam hatinya sendirilah kira-kira seperti itu. Jadi ngapain kita ngurusi orang itu istilahnya nyemooh awake dhewe ya wis ben sakarepe terserah itu hak mereka. Yang penting kita tidak merugikan saja. Seperti itu ya boleh. Jadi yang jelas buat teman-teman semangat saja meskipun kita dicemooh atau dihina terutama dalam hal ngonten seperti ini wes yang penting kita tetap semangat tetap ngonten kita tunjukkan jadi hinaan seseorang itu kita jadikan obat atau motivasi untuk lebih semangat lagi dalam membuat konten. Jadi kira-kira seperti itu ya teman. Saya pokoknya terus ngonten kita tunjukkan mudah-mudahan konten kita atau video kita ini segera direkomendasi oleh Meta. Seperti itu ya Bolo. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipahami sekaligus dimengerti oleh semuanya terutama bolo-boloku